Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV dan Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca. Para pemirsa, hari ini episode akan merupakan kategori kelas berat karena memang yang akan saya dialogkan hari ini adalah bagian atau yang disebut di dalam bagi para ilmuwan itu dikasih judul History in the Making, kan begitu ya Pak Anhar ya. Jadi hari ini saya memberi tema Misteri Kekuasaan. Titik 2, sejarah memutuskan. Judulnya cukup berat, tetapi saya akan mencoba membawakan episode hari ini berdialog dengan teman-teman saya dengan cara yang serileks mungkin dan moga-moga bisa menghibur Anda. Tamu-tamu saya sangat saya hormati hari ini, beragam, tapi tentunya ini akan bisa menjadi jaminan bahwa yang akan saya bawakan hari ini moga-moga bisa memperjernih dan menyejukkan. Yang pertama adalah saya perkenalkan, sengaja saya undang anak muda yang menulis buku juga mengenai sekitar Riak Gelombang Mei 98. Ini adik saya, Saudara Fadli Zon. Selamat datang Fadli. Terima kasih Mas Sugeng. Yang berikutnya juga ini juga masih adik ya, meskipun sudah umurnya, tapi saya paling tua di sini, jadi selamat datang Pak Wiranto. Ya, selamat bertemu Mas Sugeng. Pak Wiranto mantan Menhankam Pangap pada waktu gejolak itu terjadi. Yang berikutnya akan membantu saya banyak ini, Pak Anhar Gonggong, sejarawan yang cukup punya nama dan nanti akan menjadi wasit di sini kira-kira kalau ada sesuatu yang kurang jelas. Bapak sekalian, para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, saya akan ke Pak Anhar dulu ya Pak Wiranto ya karena ini sejarawan. Pak Anhar begini Pak Anhar, supaya pemirsa ada pegangannya, saya akan memberi enlightening sedikit ya. Jadi sejarah kita ambil teorinya Toynbee aja ya supaya jangan kesana kemari. Jadi Toynbee bilang begini Pak Anhar, sejarah itu adalah kumpulan dari challenge, tantangan, dijawab, respons. Baik itu seorang, kelompok, bangsa, penduduk, dan seterusnya. Jadi sejarah adalah jawaban terhadap tantangan pada waktu situasional, pada waktu itu. Sehingga, kata Toynbee, tidak pernah ada yang disebut sejarah itu finished product. Pasti unfinished product. Karena apa? Yang seakan-akan adalah jawaban finish pada waktu itu, nanti dijawab lagi oleh generasi berikutnya. Jadi sejarah itu adalah challenge, response, tidak ada yang finished product. Mei 21, 98, sesudah ada huru-hara, itu Pak Harto menyerahkan kekuasaan pada waktu itu. Ya Pak Anhar ya, kurang lebih begitu. Kemudian beberapa minggu ini mantan Presiden Republik Indonesia yang diberi estafet atau mandat dari Presiden Soeharto itu, Pak Habibie menulis buku yang kemudian dari segi tanda petik ini dia pandai. Karena kalau bukunya laku pasti uang masuk, ya kan begitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi ada beberapa bagian dari buku itu yang kemudian menjadi public debate yang menyangkut orang-orang yang masih ada. Saya menganggap history in the making. Jadi buku Pak Habibie adalah cara Pak Habibie menjawab tantangan pada waktu itu. Nah hari ini ada Pak Wiranto, hari ini ada Fadli Zon yang saya anggap dia berteman baik dengan Saudara Prabowo. Jadi maybe he can be some focus, ada bisa membantu kita untuk memberikan
Prabowo menjawab tantangan pada waktu itu seperti apa, Pak Wiranto seperti apa. Ini mari kita kumpulkan. Pak Anhar, Anda kasih enlightening sedikit ketika nanti kita akan membicarakan misteri kekuasaan, bagaimana sejarah memutuskan itu. Nah, bukunya Pak Habibie itu jangan menjadi kemudian kalau tidak ditanggapi, nanti hegemoni makna ada di dia. Jadi biarkan sejarah kemudian terjadi bukan hegemoni, tapi multi multi interpretasi dari semua pihak. Pak Anhar. Ya, saya kira begini. Sejarah itu lahir oleh rangkaian peristiwa yang saling sambung dan yang membuat itu adalah tokoh-tokoh. Good point. Gitu. Satu. Nah, Pak Habibie adalah tokoh ketika itu, Pak Wiranto adalah tokoh, lalu kemudian ada Prabowo yang situ. Tapi ada hal yang menarik. Pak Wiranto, saya berterima kasih karena ada dokumen yang sangat menarik. Kalau sekiranya Pak Wiranto menggunakan dokumen ini, dan dia mengambil alih kekuasaan ketika itu, maka yang terjadi adalah, menurut penglihatan saya, Pak Wiranto bisa saja dengan dokumen ini diambil kekuasaan itu didukung MPR. Tapi rakyat bagaimana? Persoalannya kan itu. Nah, ada misteri yang terjadi di situ. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Pak Wiranto tidak mau mengambil kekuasaan itu? Sekarang supaya publik jelas. Ini apa dokumen yang Anda sebut? Dokumen ini adalah instruksi Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Pak Harto, dan pada poin 5 jelas sekali bahwa para menteri dan pimpinan lembaga negara harus membantu Pak Wiranto untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi setelah Pak Harto lengser. Nah, artinya apa? Andai kata Pak Wiranto memikirkan dirinya sendiri dan mengambil alih kekuasaan ketika itu bisa. Karena ada landasannya, landasan MPR-nya, ada segala macam. Dan nah, walaupun memang kita tahu bahwa kondisi sangat krusial ketika itu. Tetapi saya melihat di situ bahwa ketika Pak Wiranto tidak mau mengambil kekuasaan itu dan tidak menggunakan ini, lalu Pak Habibie, ada dua hal. Pak Habibie menduduki jabatan itu secara konstitusional. Pak Wiranto tidak menggunakan hal yang diberikan oleh Presiden pada dia. Apa yang menarik di sini? Ada dua situasi yang terjadi pada situasi itu, yaitu bahwa Pak Habibie sebagai konstitusi, berdasarkan konstitusi mengambil alih. Tapi ada sedikit yang keliru, yaitu tidak prosedural. Gitu. Artinya dia dilantik di istana, tidak di depan pimpinan MPR. Ada yang mengatakan itu situasi tidak mungkin. Oke. Tapi kenapa tidak meminta pimpinan MPR agar supaya menyaksikan itu? Itu saja sudah, dan itu saya sudah katakan tanggal 21 Mei. Nah, di sini istilah Anda misteri kekuasaan melingkar di situ, Dan nah, yang menarik, yang poin kedua, cara mereka menjawab situasi, menjawab tantangan yang dihadapkan berbeda. Pak Habibie menjawab tantangan dengan konstitusional yang tidak prosedur menurut saya, tapi Pak Wiranto juga memberikan jawaban yang berbeda. Good point. Nah, dia menghindarkan diri dari situasi walaupun punya alat tertentu untuk itu. Nah, mengapa itu terjadi? Yang bersangkutan harus jawab, bukan Good saya. point, good point. Jadi di sini Pak Wiranto Fadli ya, saya mencoba bukan bukunya Pak Habibie, tetapi menyinggung boleh, tidak ada masalah. Misteri kekuasaan. Dari waktu itu sentral figurnya kan Pak Harto, Pak Habibie, Pak Wiranto, kemudian subordinatnya mana? Termasuk Pak Prabowo, termasuk di situ semua. Beliau adalah pangap. Jadi Pak Wiranto, you have to tell the public. Jadi jangan sampai begini, Pak, jangan sampai begini. Ada yang disebut misrepresentasi dari yang terjadi pada waktu itu, karena cara menjawab Anda pada tantangan yang Anda rasakan pada waktu itu, bagi banyak pihak mungkin this is one rahmat.
Coba Anda menjawabnya beda lagi pada waktu itu. So, Pak Wiranto. Iya, memang ceritanya agak panjang ya. Tapi saya mencoba untuk mencari substansi dari kejadian itu. Saya pakai pendekatan Max Weber saja, seorang sosiolog yang barangkali cocok dengan situasi saat itu. Ya. Suatu pemerintah atau negara itu merupakan suatu lembaga artifisial ya, yang mendapatkan legitimasi dan kekuasaan dari dukungan publik. Dan terkadang untuk mendapat dukungan itu, mempertahankan dukungan itu, memakai jalan kekerasan. Nah, namun suatu saat, tatkala kebijakan publik yang dia lakukan ternyata tidak menjawab harapan publik, maka publik akan bereaksi. Dan biasanya publik yang tidak berdaya karena kekuasaan yang artifisial tadi, terkadang juga menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan pemerintahan itu. Good point. Gitu ya. Sehingga kekerasan ini sebenarnya tidak hanya milik kekuasaan, bisa menjadi juga milik publik. Tatkala publik merasa tidak berdaya. Nah, yang terjadi saat itu adalah suatu saling berhadapan yang diametral ya, yang berbeda tentu penyikapannya. Tatkala pemerintah yang sudah kehilangan legitimasi dari publiknya, di mana publik ingin segera adanya suatu perubahan. Good point. Nah, di sini kan ABRI yang merupakan perangkat kekerasan, katakanlah begitu, kan berada pada suatu situasi yang sangat dilematis. Ya. Akan menjadi alat kekuasaan ansih berhadapan dengan rakyatnya. Good point. Kan begitu? Atau kita mendukung rakyat, berarti kita melanggar konstitusi. Maka waktu itu, sementara keadaan yang sangat genting itu berlanjut, di mana setiap respon pemerintah ternyata terlambat untuk mengejar tuntutan masyarakatnya sampai ya pada saat keinginan untuk recovery ekonomi meningkat menjadi reshuffle kabinet sampai terakhir minta Pak Harto mundur waktu itu kan. Nah, di sini memang akhirnya sikap yang dilakukan oleh ABRI yang saya pimpin waktu itu adalah oke, kalau begitu ya kita mendukung perubahan. Reformasi yes, tetapi tolong ya konstitusional, gradual dan konseptual agar tuntutan rakyat dijawab, tapi pemerintah juga tidak sampai ya dijatuhkan secara tiba-tiba yang akan membuat negara menjadi kolaps, kan begitu Pak ya. Nah, oleh karena itu cara yang kita tempuh adalah kompromis dialogis ya. Makanya ada dialog Kemayoran, ada dialog di Gera Pemuda, termasuk ya, mohon maaf ya Pak SBY waktu itu sebagai kepala staf sosial politik, kita utus untuk keliling ke seluruh universitas di seluruh Indonesia untuk membicarakan masalah ini. Good point. Begitu. Nah, tiba-tiba pada saat yang sangat kritis, Presiden sudah tidak lagi bisa memenuhi harapan rakyat, publiknya, dan publik sudah menggunakan, nah di sini yang menggunakan kekerasan justru publik menurut saya, karena waktu waktu saya menanyakan Pak Harto, secara politis, Bapak sudah tidak mendapatkan dukungan. Ya, pertama, pimpinan DPR sudah tidak lagi mendukung dalam arti meminta Bapak mundur. Komite reformasi yang tadinya akan dibentuk, tokoh-tokohnya tidak bersedia lagi. Dan ada indikasi beberapa menteri sudah tidak lagi mendukung kalau ada reshuffle kabinet. Nah, tetapi ABRI masih mendukung menjaga pemerintahan yang sah karena masih mendapat mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Good point. Tetapi tentunya kalau hanya ABRI yang akan menopang pemerintah yang sah saat itu dalam keadaan kritis, pasti korban akan banyak. Nah, di sini saya mencatat, Pak Harto mengatakan bahwa saya tidak mau rakyat menjadi korban. Good point. Ya, Pak. Itu saya pegang, Pak. Good point. Nah, kemudian suatu saat saya menerima instruksi Presiden nomor 16 merupakan kepanjangan dari TAP 5 MPR ya, agar saya atau instruksinya ada 3 hal yang penting barangkali. Saya dibolehkan untuk mengambil kebijakan tingkat nasional. Yang kedua, mengatasi berbagai sumber kerusuhan dan siapapun yang membantu kerusuhan itu. Dan yang ketiga yang saya kira sangat penting adalah para menteri dan pejabat pusat daerah membantu Panglima Komando Kewaspadaan Keselamatan Nasional. Good point. Nah, pada saat beliau memberikan perintah ini, uniknya adalah ya disaksikan oleh Jenderal Subagio waktu menjadi Kasat, disaksikan juga oleh waktu itu Mayor Jenderal Indiartono Sutarto sebagai Danpas Pampres. Ya.
Beliau menyerahkan kepada saya. Ini Pak Ngap, saya berikan perintah atau instruksi. Kau gunakan boleh, tidak apa-apa. Itu Pak Harto. Pak Harto. Seperti itu. Nah, waktu menerima itu saya menganalisis, ini apa ini? Lazimnya suatu perintah ala militer diberikan tentunya saya kasih perintah laksanakan. Yang menerima juga siap laksanakan, kan begitu. Nah, ini kok begitu, ada apa? Nah, saya kaitkan Pak dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya dengan Pak Harto bahwa saya tidak mau rakyat menjadi korban. Maka saya merasa bahwa ini adalah suatu surat perintah yang pertimbangan penggunaannya ada di saya. Good point. Nah, saya kemudian menganalisis dari Cendana ke Mabes TNI, Mabes ABRI dan Merdeka Barat waktu itu sudah menunggu staf di sana. Ada 3 hal yang bisa saya lakukan. Mempertahankan pemerintahan Pak Harto yang sudah tidak mendapatkan legitimasi dari publiknya. Artinya apa? Saya akan berbenturan dengan masyarakat, rakyat sendiri. Akan menjadi lebih kuat benturan itu. Tapi Pak Harto juga sudah tidak menghendaki itu. Berarti itu kita eliminate. Yang kedua, saya umumkan darurat militer seluruh wilayah Indonesia. Saya ambil alih, seperti di Thailand sekarang. Bisa, itu bisa. Karena ini sangat kuat ini. Tetapi akibatnya apa? Ini surat datang dari Presiden. Berarti datang dari jadi tidak ada pimpinan. Tidak ada istilah kudeta. Tidak ada. Ya. Good point. Tetapi saya akan hanya menyalurkan lawan-lawan politik Pak Harto ke pemerintahan militer sementara. Good point. Begitu Pak, ya. Nah, di satu sisi ekonomi kita terpuruk. Nah, tentu ada problem ekonomi yang sangat berat yang diselesaikan di dalam negeri domestik. Dan pemerintahan militer saat itu, saya tahu bahwa tidak mendapat dukungan internasional. Padahal kita butuh bantuan internasional untuk menyelesaikan permasalahan domestik. Krisis ekonomi pada waktu itu. Alright, good point. Yang ketiga, yang saya tanya kepada staf, untuk menetralisir situasi, kalau kita keluarkan teman-teman mahasiswa di gedung DPR MPR, berapa antisipasi perhitungan jatuh korban? 200 atau 250 korban. Saya katakan too much ya, terlalu berat. Oleh karena itu, saya berpikiran bahwa apa manfaatnya kita mengambil kekuasaan, tetapi justru akan membuat negeri ini tidak jelas ya arahnya. Good point. Tidak jelas nanti ke depannya bagaimana. Good point. Nah, pilihan ketiga adalah sesuai dengan kehendak Pak Harto, ya, kita masuk di dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden akan menyelesaikan masa jabatan presiden. Ini ya walaupun tidak terlalu legitimate karena tadi Pak Anahan Gergonggong mengatakan bahwa ya ini kan harus ada suatu kelengkapan MPR yang harus hadir di sana. Walaupun agak kurang sedikit, tapi dari 3 pilihan ini, saya pikir pilihan ketiga ini yang paling masuk akal. Good point, Pak Wiranto. Toh nanti akan ada suatu proses demokratisasi yang menyempurnakan ini. Good point. Dan kita juga mendesak Pak Habibie juga tidak akan menyelesaikan secara utuh ya masa jabatan Pak Harto waktu itu. Nah, pertimbangan inilah yang sebenarnya saya ambil sehingga pada saat saya datang ke Mabes ABRI di Merdeka Barat, yang pertama kali bertanya adalah Pak SBY yang sekarang menjadi presiden kita. Beliau menanyakan setelah membaca, mempelajari, ya, Bapak Panglima mau ngambil alih, kan begitu. Saya katakan tidak. Mari kita antar secara konstitusional. Good point. Ya seluruh beliau mengatakan alhamdulillah ya, mereka merasa beban yang sangat berat itu menjadi ringan tatkala kita memilih langkah itu. Very good. Itu Pak ya, jadi saya kira itu dulu yang saya jadi, sampaikan ya. Fadli, jadi misteri mulai terungkap. Ya kan. Jadi ada tokoh-tokoh yang now it can be told supaya publik ini kan menjadi melanjutkan kehidupan bangsa ini dengan wisdom yang lebih panjang lagi. Nah, Anda menanggapi kemudian saya tidak mau debat soal bukunya Pak Habibie. Jadi kalau melihat yang disikapi oleh TNI dari pimpinan formilnya yang tertinggi, istilah kudeta itu tidak ada. Malahan tidak mau mereka melakukan itu. What do you think? Saya kira memang kalau saya lihat situasi ketika itu, saya kan kebetulan sebagai direktur di IPS ketika itu yang banyak mengkaji masalah-masalah yang aktual termasuk di kemiliteran gitu ya, diskusi sipil dan militer. Nah, saya melihat bahwa memang ketika itu tidak ada niat sama sekali untuk melakukan kudeta. Saya banyak berdiskusi misalnya dengan Pak Prabowo, dia termasuk yang selalu menolak
kudeta itu. Dia selalu mengatakan bahwa kudeta pasti akan diikuti oleh kudeta berikutnya. Sampai sekarang saya pikir pemikiran itu konsisten. Justru dari banyak kalangan, ya saya kira dari kalangan sipil yang meminta ketika itu, ya saya kira juga masuk akal. Diambil alih satu provisional government, kemudian nanti ada pemilu yang dipercepat dan sebagainya. Tapi memang yang disinyalir oleh Pak Habibie itu menurut saya memang perlu diluruskan. Karena seperti ada pengerahan pasukan dan lain-lainnya. Meskipun Pak Habibie itu tidak menyebut adanya mau kudeta, tetapi secara insinuatif sudah mengarah ke sana. Bahwa untuk apa ada kalau pasukan itu mengepung atau pasukan itu bergerak, kan ini bukan mau karnaval ya. Jadi pasti itu secara insinuatif mau diarahkan ada satu, apalagi di dalam bukunya disebut bahwa jangan-jangan saya nanti akan diperlakukan seperti Tsar Romanov, Nicholas II itu. Saya ini ahli Rusia, jadi Nicholas II itu dibantai sedemikian rupa bersama keluarga. Saya kira ini agak berlebihan. Too much. It's too much. Good point. Dan menurut saya ini satu sifatnya fiksi, ya, satu hayalan. Tetapi menurut saya dengan cara menulis sejarah seperti ini, meskipun sah-sah saja, kalau itu dilandasi oleh satu pemikiran yang atau satu data yang belum tentu teruji, ya, saya kira seharusnya Pak Habibie itu punya waktu untuk melakukan check and recheck, konfirmasi, rekonfirmasi terhadap berbagai tokoh, ya. Jadi tidak berdiri di atas satu kebohongan atau di atas satu fitnah. Saya kira pasti ini akan mulai terkuak, ya. Karena banyak sekali saya kira masalah-masalah yang menyangkut Mei itu yang masih belum terkuak. Misalnya masalah penembakan mahasiswa Trisakti. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang melaksanakan? Dan siapa yang sampai sekarang nih menjadi tanda tanya? Karena saya melihat perspektif Mei itu dari sisi yang agak berbeda sedikit ya dari Pak Wiranto. Saya melihat ini ada regime change. Memang ada faktor asing. Saya kira faktor IMF dan Michel Kamdesu mengatakan begitu, Lawrence Eagleburger mengatakan begitu. Lee Kuan Yew mengatakan bahwa juga demikian, Margaret Thatcher juga mengatakan. Jadi ini ada satu skenario global yang kalau di Amerika Latin ini sesuatu yang biasa, ya, regime change. Jadi Soeharto dianggap sudah tidak tunduk lagi kepada kekuatan superpower, dia harus ditundukkan. Itu dikonfirmasi oleh pernyataan Menteri Keuangan Amerika, Robert Rubin, dan lain-lain, ya. Jadi ini yang seringkali menurut saya kelemahan kita di dalam melihat itu selalu inward looking, tetapi tidak melihat bahwa faktor geopolitik itu sangat menentukan perubahan sejarah kita. Dan di sini yang saya lihat, kita itu sebetulnya menjadi pion-pion dari kekuatan-kekuatan asing itu, menurut saya, ya. Makanya ketika itu saya termasuk yang menuntut bersama kawan-kawan itu sebaiknya Pak Harto itu dipertahankan memimpin langsung reformasi. Tetapi ketika Pak Harto waktu itu menyatakan mengundurkan diri, ya memang tidak ada pilihan lain kecuali satu proses reformasi konstitusional yang dipimpin oleh wakil presiden secara konstitusi. Jadi saya melihat dalam hal ini, ya memang sejarah itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, ya. Dan seringkali kan juga begini, Pak. Ini sejarah ini kan selalu katanya ditulis oleh jenderal yang menang. History is always written by the winning general. Jadi saya melihat memang ini sesuatu yang belum selesai dan saya pikir harus dituntaskan. The winning politician. Ya, supaya kita tidak bergelut dengan masa lalu, sehingga kita bisa melihat ke depan. Good point. Pak Anhar, jadi ternyata ada hikmahnya. Jadi kaum intelektual akan keluar, masing-masing memberikan tanggapan. Ya. Jadi, tapi itulah namanya misteri kekuasaan. Jadi pada waktu itu kalau saya baca, ya memang figur-figur yang menentukan dengan semua tantangan, tekanan pada waktu itu tentu memiliki, dia harus memutuskan detik per detik. Memang betul itu. Pak Anhar, ketika Fadli mengatakan now it can be told, kenapa kita tidak melihat perspektif lain, misalnya geopolitik dari luar? What do you think? Saya kira benar. Secara historis, Indonesia dalam proses menjadinya sangat ditentukan oleh faktor global. Sejak awal kita merdeka itu karena tekanan Amerika. Irian Barat kembali juga karena tekanan Amerika. Jadi kita tidak bisa menolak itu.
karena situasi yang berkembang ketika itu tidak memungkinkan kita untuk mengelak. Ketika Irian Barat misalnya, lucunya Amerika tiba-tiba merubah polisinya kan. Karena apa? Ketika Soekarno mencanangkan Trikora, maka kekuatan PKI menanjak sebagai sebuah kekuatan dalam internal Indonesia. Dalam pengertian politik global dalam arti kata perang dingin ketika itu, ini menguntungkan Uni Soviet kan. Kennedy terus merubah politiknya, mendesak Belanda agar supaya mengembalikan Irian Barat, tetapi supaya tidak kelihatan bahwa Belanda ditempeleng oleh Amerika, maka lewat bunker, lewat PBB, akhirnya kembali. Jadi apa yang dikatakan, saya percaya kan hal itu, cuma tidak terlalu mudah untuk membuktikannya, walaupun sudah ada macam-macam pernyataan. Good point. Itu persoalan. Itu saya kira bukan persoalan. Sekarang pun begitu kan. Siapa bilang kita tidak dicampur oleh macam-macam? Tim-tim itu juga karena Amerika kan, dengan Australia. Nah, tapi bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan seperti itu? Itu yang menjadi sejarah kita, yang harus kita jernih melihatnya, dan dengan itu kita seharusnya bisa lebih mengkonsolidasi diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu nanti. Artinya, ketika kondisi internal kita lemah, maka apa yang dari luar itu akan sangat mudah untuk mengendalikan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Dan saya kira apa yang dikatakan Pak Wiranto menarik juga tadi ketika dia kaitkan bagaimana desakan global ketika itu, sehingga dia pikirkan itu karena dunia internasional membenci pada pemerintahan militer. Itu juga bagian dari pertimbangan Pak Wiranto untuk tidak mengambil sikap yang mementingkan lingkungan ego ABRI-nya dan ego pribadinya. Sebagai manusia tentu saja ingin. Tapi dia patahkan ego itu oleh karena macam-macam hal, yaitu misteri. Alright, ya Pak Wiranto, Pak Anhar dan Pak Fadli, kita narik nafas sebentar, kita jedah untuk kita nanti bisa lanjutkan pada sesi yang kedua. Jeda sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Indie Jazz mempersembahkan Sound of Belief, sebuah album yang menyuguhkan 12 lagu terbaik yang dapat menguatkan iman dan ketakwaan Anda. Sound of Belief merupakan hasil kolaborasi musisi-musisi jazz Indonesia. Dapatkan segera CD-nya di toko kaset terdekat di kota Anda. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi. Tamu-tamu terhormat saya, Bapak Fadlizon, Bapak Wiranto, dan Bapak Anhar Gonggong. Pak Wiranto, sekarang begini nih. Ya. Ini kan
yang menjadi public debate sekarang ini saya sebut misteri kekuasaan. Yeah. Itu masing-masing figure tentu memiliki apresiasi sendiri tentang pada saat krisis itu terjadi. Yang dimaui oleh publik adalah, yang diinginkan oleh publik adalah membaca misteri itu, misteri yang sejarah bisa dinikmati untuk membangun ke depan yang berikutnya. Kan begitu ya Pak Anhar, kurang lebih Pak Wadli ya. Coba Pak Wiranto, tidak disebut di dalam bukunya Habibie itu kudeta, tidak. Tapi seakan-akan ada semacam itu. Kalau membaca sikap Pak Wiranto pada waktu itu sebagai Pangap, Menhankam, sudah diberi kekuasaan, tidak mengambil itu. Padahal itu kalau dilaksanakan bukan kudeta, itu menerima satu perintah. Tapi kan tidak dilakukan. Jadi artinya publik mestinya menyimpulkan itu saja tidak dilakukan. Apalagi institusi TNI mau melakukan kudeta, kok jauh daripada itu. Kalau mau melakukan, kenapa tidak dipakai saja itu? Kan begitu Pak Wiranto. Nah, pertanyaannya, apakah ini kemudian menjadi, saya kira pasti begitu ya, masa TNI masing-masing gitu. Jadi dalam ini, tolong Pak Wiranto dicerahkan pada publik, bahwa memang konsep kudeta atau kuasi kudeta tidak ada di sejarah TNI itu, Pak Wiranto. Ya memang kudeta itu barang menarik ya. Beberapa waktu berselang ini, setiap negeri kita, ya katakanlah ada suatu krisis ya, yang menimpa negeri kita, selalu isu kudeta muncul. Isu kudeta itu muncul seringkali Pak, seringkali. Dan saya juga sudah seringkali juga menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa kudeta di Indonesia itu sangat tidak mungkin. Baik dari pendekatan sejarah yang memang sudah kita geluti ya, sekian dasawarsa. Ya bahkan katakanlah misalnya kesempatan itu ada pun, itu kudeta nggak dilakukan. Atau katakanlah keinginan militer untuk ambil alih, itu tipis kemungkinannya. Karena ya mereka mempunyai suatu nilai kesejarahan, nilai kejuangan yang memang sudah dipatrikan melalui Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan TNI Wajib. Ya, misalnya aja Pak Dirman waktu itu ya melakukan perlawanan secara militer tatkala negeri kita kembali dijajah oleh sekutu waktu itu kan. Nah, pada saat negeri itu katakanlah kehilangan makna karena sudah kembali dijajah oleh negara lain. Tapi dengan perlawanan militer, maka negeri itu dianggap masih eksis kan. Dan setelah pengalaman itu perlawanan itu kemudian membuahkan ya suatu kemenangan secara fisik, maka militer malah mengembalikan kepada pemerintahan sipil. Nah, artinya apa? Artinya dari pendekatan sejarah nggak pernah ada keinginan untuk kudeta. Apalagi ya pada zaman modern seperti ini, maka secara struktural TNI itu disusun untuk tidak mungkin ada kudeta. Harus ada suatu jenderal yang sepenuhnya menguasai ya seluruh angkatan ya. Yang itu ya mungkin akan sulit saat ini di negeri kita gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara kondisi saat itu ya, maka yang terjadi justru ada suatu kegelisahan ya, katakanlah kegalauan dari pejabat presiden atau katakanlah presiden saat itu yang kemudian mendapatkan mandat dari Pak Harto, yakni Presiden Habibie, yang merasa bahwa dari bukunya yang saya bisa baca, seakan-akan beliau ini dalam kesendirian karena tidak mendapatkan tongkat estafet dari Pak Harto. Seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Ada kegalauan di sini. Tapi pada sisi lain, dia melihat masyarakat tidak seluruhnya mendukung atas pengangkatan beliau. Ya, saya bisa membuktikan bahwa sebagian masyarakat, kaum intelektual, kaum politisi, tidak semuanya mendukung, tidak semuanya serak lah dengan cara pengangkatan seperti itu. Kemudian harus menghadapi problem domestik, terutama ekonomi yang sangat-sangat terpuruk. Dolar 15.000, bayangkan. Ya, kemudian seperti itu ya. Nah, kemudian juga keamanan nasional masih labil.
Nah, dalam situasi seperti itu, beliau harus melakukan suatu keputusan-keputusan strategis. Good point. Namun saya bisa katakan bahwa beliau sangat sensitif. Good point. Ya. Nah, kondisi psikisnya seperti itu. Iya. Sehingga walaupun saya sudah menyampaikan bahwa kekhawatiran ada kudeta tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Ya, karena ya dengan segala penjelasan saya tidak mungkin lah, dan saya akan menjaga tidak akan ada kudeta. Good point. Tapi tetap saya tidak mungkin ya bisa menetralisir berbagai kegalauan yang ada di presiden itu. Nah, sehingga keputusan-keputusan internal, saya katakan internal karena apa? Karena ini bukan ranah keputusan publik ya, yang membutuhkan suatu keputusan katakanlah persetujuan dari pihak lain. Ya, ini betul-betul keputusan internal ala militer karena apa? Beliau seorang pangti dan ke bawah ya secara hierarkis ya beliau berhak untuk menggeser katakanlah siapapun yang beliau anggap ya menggalaukan perasaan. Iya, patut digeser kan begitu. Jadi ini bukan masalah kudeta sebenarnya, masalah bagaimana katakanlah kegalauan ya pimpinan nasional merasa bahwa dia perlu untuk terus-menerus melakukan suatu kegiatan dengan ya perasaan nyaman ya, comfortable, begitu ya. Good point. Karena itu tatkala kemudian keputusan seperti itu, nah saya kemudian berbicara masalah kebenaran. Tidak ada kalau dalam hal kebenaran absolut. Nggak bisa disatukan kebenaran itu pada saat ada suatu posisi-posisi yang masing-masing aktors bermain pada posisinya. Good point. Dimintakan ada satu kebenaran, tidak mungkin karena masing-masing akan bertahan saya benar. Tapi di sini barangkali kalau kita kemudian memaksakan ada kebenaran, saya yakin tidak akan ada suatu kebenaran absolut kan begitu. Karena itu ya udahlah, biarlah yang satu juga punya kewenangan untuk menggeser ya para pejabat yang dianggap patut digeser. Yang satu lagi juga ya saya menjamin tidak ada kudeta, sudah jelas begitu. Beliau mendapat informasi tidak dari saya juga, dari berbagai sumber, sudah dijelaskan dari Bakin, Menko Polkam, dari Sekmil, dari staf pribadi beliau. Ya, saya kira itu semua terakumulasi menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan. Good point. Begitu. Karena itu ya kembali tadi saya katakan bahwa oke lah, mari kita hormati saja ya posisi masing-masing ya. Tapi kalau kita ingin lebih mendekati apa yang seharusnya ya itu terjadi, kita dekati saja dari masalah-masalah yang menyangkut konstitusi, regulasi, peraturan, etika yang berlaku saat itu. Good point. Yeah. Fadli, jadi saya mencoba menjadi mewakili publik. Ya, jadi Menhankam pada waktu itu menjamin kepada presiden yang mengganti Pak Harto itu, dalam hal ini Pak Habibie. Saya setuju, dia tentu galau dengan pressure yang begitu. Anda melihat ada interpretasi pengerahan apa tadi seperti di Rusia akan seperti itu kan kegalauan itu. Padahal Menhankam menjamin tidak akan ada. Kenapa kemudian buku ditulis di seakan-akan ada seperti itu, Fadli? Saya kira sederhana aja masalahnya. Karena di dalam buku itu secara verbatim dan secara harafiah, Pak Habibie menulis bahwa informasi tentang pergerakan pasukan Kostrad itu datang dari Pak Wiranto. Itu masalahnya. Jadi saya kira sangat sederhana. Oleh karenanya saya beberapa kali waktu itu bicara, termasuk ketika Pak Habibie bicara di forum editor Asia Jerman pada tahun 99, kan Pak Habibie mengatakan ada pasukan yang mengepung di bawah Jenderal Wiranto, Jenderal Prabowo ketika itu dan seterusnya. Jadi inilah yang menurut saya mungkin yang perlu diluruskan. Karena kalau misalnya tadi Pak Wiranto mengatakan bahwa memang tidak ada informasi dari Pak Wiranto tentang kudeta atau pergerakan pasukan Kostrad dan lain-lain, berarti kan Pak Habibie melakukan kebohongan publik, kebohongan sejarah. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat berbahaya bagi sejarah kita yang akan datang. Jadi disinilah saya kira kalau masalah keputusan dan keputusan politik, kewenangan, saya kira semua pihak termasuk Pak Prabowo ketika itu menerima dengan lega. Begitu ada perintah untuk digeser kan tidak ada perlawanan. Nah kalau mau melakukan perlawanan ya ketika itu kan bisa. Yang namanya kudeta. Ya misalnya ketika itu ada 34 batalion Kostrad misalnya, kalau memang mau melawan ya
atau ada juga Kopassus dan lain-lain kalau mau melawan. Tapi tidak ada terfikir yang saya tahu sama sekali untuk melakukan itu. Begitu juga dengan percakapan seolah-olah digambarkan sedemikian rupa di dalam percakapannya, oh Anda ini presiden apa dan seterusnya gitu. Jadi ini menurut saya satu hal yang sangat tidak bijak yang diambil oleh